Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air? Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan segala anugerah kebahagiaan, dunia akhirat. Amin amin ya robbal ngalamin. Bersama Ahmad Channel Indo masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Abu Nawas adalah seorang ulama yang mempunyai murid cukup banyak. Di antara sekian banyak murid Abu Nawas, ada satu orang yang hampir selalu menanyakan pada Abu Nawas, mengapa Abu Nawas mengatakan begini dan begitu. Suatu ketika, ada 3 orang tamu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Orang pertama mulai bertanya, manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang pertama. Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan, kata Abu Nawas. Orang pertama puas karena ia memang yakin begitu. Orang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang tidak mengerjakan keduanya, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang kedua. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan, kata Abu Nawas. Orang kedua langsung bisa mencerna jawaban Abu Nawas. Orang ketiga juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang ketiga. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu, jawab Abu Nawas. Orang ketiga menerima alasan Abu Nawas. Kemudian ketiga orang itu pulang dengan perasaan puas. Karena belum mengerti seorang murid Abu Nawas bertanya. Mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Manusia dibagi 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak dan tingkatan hati. Apakah tingkatan mata itu? Tanya murid Abu Nawas. Anak kecil yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu kecil karena ia hanya menggunakan mata, jawab Abu Nawas mengandaikan. Apakah tingkatan otak itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu besar karena ia berpengetahuan, jawab Abu Nawas. Lalu apakah tingkatan hati itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit, ia tetap mengatakan bintang itu kecil walaupun ia tahu bintang itu besar. Karena bagi orang yang mengerti tidak ada sesuatu apapun yang besar jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah. Kini murid Abu Nawas mulai mengerti, mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda. Ia bertanya lagi. Wahai guru, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan? Mungkin, jawab Abu Nawas. Bagaimana caranya? Tanya murid Abu Nawas ingin tahu. Dengan merayunya melalui pujian dan doa, kata Abu Nawas. Ajarkanlah doa itu padaku wahai guru, pinta murid Abu Nawas. Arti doa itu adalah, wahai Tuhanku, aku ini tidak pantas menjadi penghuni surga, tetapi aku tidak akan kuat terhadap panasnya api neraka. Oleh sebab itu terimalah tobatku serta ampunilah dosa-dosaku. Karena sesungguhnya engkaulah zat yang mengampuni dosa-dosa besar. Kisah selanjutnya, kisah Abu Nawas mengerjai seorang pertapa dengan sepotong daging. Al-Kisah, diceritakan, ada seorang pertapa suci yang ingin menyadarkan Abu Nawas akan tingkah konyolnya. Menurut dia apa yang dilakukan Abu Nawas tidaklah mencerminkan manusia yang memiliki etika moral kesopanan. Dia juga ingin menunjukkan bahwa keyakinan yang dianutnya selalu mengedepankan etika normal kesopanan. Tujuan si pertapa suci melakukan hal itu, tidak lain dan tidak bukan supaya Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya. Singkat cerita, maka berangkatlah si pertapa suci ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tatkala Abu Nawas membukanya, ia terkejut melihat seorang pertapa suci datang berkunjung ke rumahnya. Lalu Abu Nawas mempersilahkan masuk dan menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya. Si pertapa suci secara terang-terangan mengatakan, bahwa dirinya ingin mengajari Abu Nawas tentang etika norma kesopanan dalam bermasyarakat. Wahai Abu Nawas, di dalam agama saya penuh dengan cinta dan kasih, dan memuliakan orang lain adalah suatu keharusan,
kata si pertapa suci dengan santunya. Begini Tuan, meskipun saya seorang muslim saya tetap akan menghormati keyakinan Anda, dan saya tetap akan memuliakan Anda sebagai tamu saya, balas Abu Nawas. Rupanya di sepanjang obrolannya, si pertapa suci tak henti-hentinya mendoktrin Abu Nawas untuk ikut ke dalam keyakinannya. Melihat gelagat seperti itu, Abu Nawas malah menggunakan kesempatan tersebut untuk mengerjai si betapa suci tersebut tentunya dengan cara yang konyol. Bagaimana kalau kita makan dulu, tawar Abu Nawas. Oh itu ide yang bagus, saya juga sudah lapar balas betapa suci tersebut. Abu Nawas lalu membawakan 2 piring kosong dan 1 nampan yang berisi 2 daging, di mana kedua daging tersebut yang satu berukuran kecil, dan satunya lagi berukuran besar. Kemudian Abu Nawas memberikan piring kosong untuk bertapa suci dan untuk dirinya. Setelah itu Abu Nawas mengambilkan daging kecil ditaruh di piringnya si pertapa suci, sedangkan untuk dirinya adalah daging yang besar. Bukan begitu cara yang benar wahai Abu Nawas, itu tidak sopan dan tidak beretika tutur si pertapa suci. Berarti caraku ini salah tanya Abu Nawas berpura-pura. Iya Abu Nawas, itulah tujuanku ke sini untuk mengajarimu bagaimana cara yang benar menghormati seorang tamu jawab pertapa suci. Oh begitu ya balas Abu Nawas sambil mengembalikan kedua dagingnya ke nampan. Boleh aku bertanya apa yang kau lakukan jika kau menjadi aku tanya Abu Nawas. Begini caranya Abu Nawas, aku akan mengambilkan daging yang besar untukmu kata si pertapa suci. Abu Nawas pun mengambil daging besar dan ditaruh di piringnya sendiri. Lalu aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri, kata pertapa suci melanjutkan ucapannya. Abu Nawas mengambil daging yang kecil, dan menaruhnya di piring pertapa suci tersebut. Silahkan dimakan, ucap Abu Nawas menyodorkan daging yang kecil, sementara Abu Nawas langsung memakan daging yang besar yang berada di piringnya. Si pertapa suci terpaksa hanya mendapatkan daging yang kecil untuk dimakannya. Setelah selesai makan, Abu Nawas berkata, "Bukankah hasilnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal tadi?" Celetuk Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas kembali berkata, "Apakah kau tahu tata cara makan?" tanya Abu Nawas. "Oh itu sangat mudah, pertama saya memanjatkan syukur atas rejeki yang aku dapatkan, setelah itu aku memakannya dengan perlahan serta mengunyahnya dengan mulut tertutup," jawab pertapa suci. "Yang kamu lakukan itu salah," balas Abu Nawas. "Kenapa salah? Itu sudah sesuai etika dan norma cara menghormati sebuah makanan," ujar pertapa suci tidak terima. "Jelas saja itu salah, harusnya kamu teliti dulu apakah makanan yang kamu dapatkan dari cara yang halal, atau dengan cara yang haram. Bila kamu memakan makanan yang haram, dengan 1000 adab sekalipun maka itu tidak akan memberi manfaat sama sekali," ujar Abu Nawas menjelaskan. "Makanan haram, justru akan menyebabkan hatimu menjadi hitam," jelas Abu Nawas. Merasa dirinya malah dipermainkan Abu Nawas, si pertapa suci akhirnya pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah Abu Nawas.